Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua wanita tentunya ingin tampil cantik, memiliki penampilan yang menarik, dan cantik sangatlah mudah. Tak perlu datang ke klinik kecantikan. Ada beberapa tips cantik dalam Islam sesuai sunnah yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan kecantikan alami. Islam menyebutkan bahwa ada cara alami yang bisa kalian lakukan, yaitu untuk mencerahkan wajah. Pada hakikatnya, cantik dalam Islam tidak didasarkan pada wajahnya yang cerah, kulit yang putih, atau penampilan fisik yang sempurna. Kecantikan wanita dalam Islam tidak ditentukan dari fisiknya, melainkan dilihat dari hati dan tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Anis Raga akan menyampaikan 6 tips cantik dalam Islam sesuai dengan sunnah dan cantik yang dilarang oleh Islam. Islam memperbolehkan muslimah untuk mempercantik diri asalkan tidak mengubah seluruh penampilannya, alias operasi plastik, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tips yang pertama yaitu menggunakan siwak. Siwak adalah sunnah dalam Islam karena berfungsi sebagai sikat gigi herbal alami. Biasanya berbentuk tongkat kecil berwarna coklat muda yang langsung digosokkan pada gigi. Dengan cara menggigit dan mengunyah, salah satu ujungnya ia memisahkan serat dan membentuk tekstur seperti kuas yang memungkinkan sifat kimiawi dari kayu dilepaskan dan diserap. Menurut Nabi Muhammad SAW, apabila digunakan dalam jumlah sedang, itu dapat membantu membersihkan gigi, mencegah gigi berlubang, menyegarkan nafas, hingga membunuh kuman dan bakteri. Kemudian untuk tips cantik yang kedua yaitu menerapkan kohel. Kohel adalah sejenis eyeliner yang berbentuk bubuk halus berwarna gelap. Biasanya dipakai pada permukaan bagian dalam kelopak mata. Memakainya adalah sunnah yang tidak diperhatikan, baik bagi pria maupun wanita, dan ini digunakan sebagai perhiasan yang umum, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu membantu mencerahkan penglihatan mata dan meningkatkan pertumbuhan bulu mata. Kemudian tips yang ketiga adalah henna. Kalian pastinya sudah tidak asing lagi dengan barang yang satu ini. Henna adalah satu bentuk hiasan tubuh yang berbentuk pasta. Henna terbuat dari daun tanaman henna yang dikeringkan dan dihancurkan menjadi bubuk halus. Setelah diproses menjadi pasta, ini diterapkan menggunakan botol aplikator atau kerucut mailer dan digunakan untuk menghiasi kulit dengan berbagai pola atau desain yang unik. Pasta tersebut akan memudar secara bertahap dalam waktu 1-3 minggu. Banyak orang yang sudah menggunakan ini selama lebih dari 5.000 tahun dan masih menggunakannya sampai sekarang untuk mewarnai kuku mereka. Tips cantik yang keempat adalah berwudu. Salah satu bentuk manfaat kecantikan yang paling sederhana dan jarang disadari adalah berwudu. Di dalam sunnah dianjurkan tidak hanya berwudu untuk sholat, tetapi juga sebelum tidur, membaca Al-Quran, dan secara rutin kapanpun. Secara ilmiah, manfaat dari wudu juga terbukti bisa berkontribusi terhadap kesehatan, mulai dari membersihkan kulit secara mendalam, dan membuatnya tetap bercahaya, mencegah mikroba berbahaya dan penyakit pada hidung, hingga mencegah penyakit sistematik. Kemudian tips yang kelima adalah memakai minyak rambut. Minyak alami yang digunakan ini adalah minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak biji delima. Cara memberikan minyak untuk rambut merupakan hal yang biasa dilakukan Rasulullah SAW agar rambutnya tetap sehat. Tips mengenai minyak rambut ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Saya mendengar Jabir bin Samurah ditanya tentang uban oleh Nabi Muhammad SAW.
Dia berkata, jika dia mengoleskan minyak di kepalanya, mereka tidak dapat dilihat. Tetapi jika dia tidak mengoleskan minyak di kepalanya, mereka dapat terlihat. Memberikan minyak untuk rambut juga terbukti bermanfaat untuk mencegah kerontokan dan uban. Memberikan rambut indah dengan memperkuat protein rambut, serta meremajakan dan menenangkan pikiran. Kemudian tips cantik yang keenam adalah lebih banyak tersenyum. Tak banyak yang menyadarinya, ternyata lebih banyak tersenyum merupakan salah satu kunci menjaga kecantikan secara alami. Meski terdengar klise, tersenyum adalah cara paling cepat dan mudah untuk mempercantik diri karena tidak dapat disangkal manfaatnya yang sangat menguntungkan. Menurut beberapa penelitian, tersenyum memberikan banyak manfaat bagi otak, tubuh, dan juga orang-orang di sekitar. Bahkan dalam Islam, tersenyum pada orang lain sangat dianjurkan dan merupakan sunnah yang sederhana. Nah, itulah beberapa tips cantik dalam Islam yang sesuai dengan sunnah yang perlu kalian tahu. Dan sekarang, cantik yang dilarang oleh agama Islam. Ada 6 cantik yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah mengenakan kerudung menyerupai punuk unta. Seperti dijelaskan dalam hadis, ada 2 golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi, di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuk orang-orang kedua. Golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yaitu cenderung atau tidak taat kepada Allah dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Menurut Imam Nawawi, punuk unta ditafsirkan adalah seseorang yang membesarkan kepalanya dengan kerudung atau sorban yang digulung di atas kepalanya. Jadi intinya sorban itu digulung di atas kepala, bukan di belakang kepala. Sedangkan menurut Imam Qadli, adalah mereka yang memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai di atas, lalu mengumpulkannya di tengah. Jadi posisinya benar-benar di tengah, di atas kepala dan di tengah kepala, meskipun agak miring sehingga terkesan seperti punuk unta yang besar. Sedangkan pada model-model inner hijab atau ciput hijab dengan tonjolan di bagian belakang tidak termasuk atau tidak dinamakan sebagai punuk unta karena posisinya tidak di atas tetapi di belakang kepala. Kemudian cantik yang dilarang yang kedua adalah memakai parfum yang berlebihan. Selanjutnya adalah memakai parfum yang berlebihan. Pada dasarnya, perempuan diperbolehkan memakai parfum. Bahkan hal ini dianjurkan oleh Islam karena Nabi Muhammad SAW menyukai wewangian. Tak hanya itu saja, ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu suka indah dan mencintai keindahan. Dalam memakai parfum atau wewangian, sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pemakainya. Jika tujuannya untuk menggoda dan melakukan perbuatan haram, maka haram hukumnya memakai parfum. Hal ini juga berlaku untuk laki-laki. Kemudian cantik yang ketiga yang dilarang adalah memakai jilbab, tetapi tidak menutup dada. Dijelaskan di dalam Al-Quran melalui surat Al-Ahzab, yaitu ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupnya, jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Setiap ulama Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait aurat perempuan. Namun jika mengikuti pendapat para ulama,
mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dilaksanakan juga ajaran itu. Cantik yang dilarang yang kelima adalah memakai bulu mata palsu. Selanjutnya adalah pemakaian bulu mata palsu yang dianggap mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, penggunaannya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk menutup aib, misalnya saja karena tidak memiliki bulu mata. Selain itu, penggunaan bulu mata palsu juga diperbolehkan selama hal itu tidak menghalangi air wudhu dan tidak terbuat dari bahan yang najis. Kemudian cantik yang dilarang yang keenam adalah mencukur bulu kening atau menyulam alis. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini, yaitu Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya. Jika tujuan mencukur bulu kening atau menyulam alis agar terlihat cantik dan sempurna, maka hal itu dianggap sebagai mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang dalam Islam. Itulah beberapa cantik yang dilarang dalam Islam. Meski begitu, hal tersebut kembali lagi pada tujuan dan niat masing-masing orang. Selain itu, hal-hal yang dilakukan secara berlebihan juga tidaklah dianjurkan dalam Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.